Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, yaitu channel Belajar Odoo dari Dasar. Di sini saya sudah melihat bahwa teman-teman itu sudah mulai menyukai tentang bagaimana cara menggunakan Odoo. Nah, di sini untuk tahap selanjutnya kita akan mencoba mengcustom Odoo sesuai dengan keinginan atau flow bisnis. Nah, jadi ada banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, Kak, gimana sih cara mengcustom atau cara memulai custom Odoo yang mudah untuk dipelajari. Nah, di sini karena ini adalah video pertama kita mengcustom Odoo, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengcustom Odoo yang paling mudah dilakukan, yang paling pertama. Nah, jadi di sini saya menggunakan Odoo 14 Community pada sistem operasi Windows. Ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Windows tidak perlu khawatir. Biasanya kan mereka khawatir, Kak, kok kebanyakan para developer menggunakan Linux, padahal kami ingin mengcustom Odoo dengan Windows. Nah, jadi tidak perlu masalah. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menuju ke service dari Odoo. Kita service Odoo 14 kita hentikan terlebih dahulu. Kita stop. Kita tahu stop atau tidak itu kita coba running, apakah dia benar-benar stop. Ternyata dia sudah stop. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mengcustom Odoo conf, ya, seperti yang di video-video sebelumnya kita sudah pernah menjelaskan setting Odoo conf. Lalu kita coba masuk ke notepad, ya. Notepadnya kita open, run administrator. Yes, oke, sudah, ya. Ini sudah notepad run administrator. Lalu kita buat, kita open file, kita open Odoo conf nya. Oke, ini kita open. Di sini udah kelihatan ya semua teman-teman. Nah, di sini ada add-on path, lalu kemudian ada admin password, bin path, db host, lalu ada. Jadi teman-teman nggak usah pusing dengan coding yang begitu banyaknya ini, ya. Nah, yang perlu kita hafalkan adalah yang ini, add-on path, lalu http port. Sepertinya itu aja. Lognya ini juga lokasi lognya untuk membaca log. Jadi untuk develop Odoo ini kita kemampuan yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan untuk membaca log. Jadi nanti sering kita akan menjumpai banyak error, dan untuk mengetahui bagaimana cara memperbaikinya, ya salah satu caranya adalah dengan membaca log. Di sini kita akan menambahkan repositori dari project custom kita. Nah, di sini kita tambah koma. Nah, lalu lokasinya di mana, Pak? Nah, di sini kita akan membuat di sini aja, desktop, ya. Kita bikin folder baru, namanya project Odoo. Project Odoo itu foldernya isinya apa? Ini kita kopikan, lalu kita tambahkan ke add-on path-nya ini, ya. Sini udah, ya. Sudah, lalu kita save. Jadi kita pertama menambahkan repositorinya ini. Lalu kita kali ini kita tidak menggunakan start stop service ini, tapi kita akan menggunakan cmd. Kita cari di Windows, yaitu cmd. Di sini. Pertama kita akan menjalankan Odoo melalui cmd ini. Nah, caranya adalah kita masuk dulu ke foldernya ini, ya, cd/ini aja.
jadi cd slash ini dia akan menuju ke folder home. Nah, folder home C nya ini ya. Jadi lalu kita masuk ke cd, kita cari program file. Nah, program file, lalu kita masukkan ini odo, tab, nah, odo, tutup slash, lalu masuk ke Python, tutup slash. Nah, sini. Nah, jadi kita sudah masuk ke directory Python ya. Nah, untuk mengetesnya kita coba tes ini Python. Nah, jadi kita kalau mau menggunakan Python dapat sini, misal M sama dengan 10, A sama dengan 2, M tambah A itu sama dengan 12. Benar ya. Nah, kita langsung klik aja lah biar cepat. Nah, lalu kita jalankan odonya dengan cara klik Python, lalu kita jalankan ini. Nah, jalankan mana ya? Nah, ini third partinya ini. Nah, Python, terus kita masuk ke Python. Mana ya? Program file, odo, lalu server, oh ya lupa ditutup, server slash odo bin. Nah, jadi untuk menjalankan odonya biasanya kita menggunakan service seperti ini ya, start stop service. Nah, sekarang kita menjalankannya dengan cmd seperti ini, kita enter. Nanti jika kalian kebingungan, untuk scriptnya akan saya letakkan di kolom deskripsi atau komentar. Oke, nah ini berarti dia sudah menandakan jalan. Nah, keunggulannya kita menggunakan metode ini adalah kita dapat membaca lognya. Oke, jadi coba kita ini ya, lihat mungkin langsung. Nah, di sini akan muncul lognya. Nah, akan jalan bisa ya. Oh ya, kita masuknya melalui manajer HR ya, belajar odo. Nah, masuknya kita coba masuk ke ya ini. Sebelum kalau kita akan mengcustom dari odo, biasakan kita akan memasuki developer mode. Caranya dengan cara menambahkan tanda tanya debug sama dengan 1. Nah, oke, yang membedakan developer mode adalah ada ini, ada namanya bug. Serangga tiba-tiba muncul di menu item dari odo ini ya. Ini membedakan. Nah, employees, kita coba masuk ke sini ya. Dan Dodo, Ronaldo pun juga menggunakan odo. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah field bernama nama orang tua di bawahnya coach, ini ya. Nah, di sini kita caranya yaitu nanti kita analisa terlebih dahulu codingannya seperti apa. Nah, jadi yang membedakan antara developer mode itu, jika kita sorot ini, dia akan menunjukkan nama-nama atau parameter-parameter dari field ini. Nah, ada field coach ID, objeknya HR employee, tipenya many to one. Nah, itu akan banyak ada di sini.
Untuk pembahasan mengenai field, objek, tipe, dan lain sebagainya akan kami bahas di video selanjutnya. Jadi untuk awal-awal ini saya harap sih teman-teman sudah bisa mengetahui bagaimana cara kerjanya dari developer untuk mengcustom Odoo. Nah, lalu jika kalian sudah paham cara mengcustomnya, maka kita akan mulai masuk ke bagian rincian deskripsi apa sih yang perlu di custom. Seperti itu ya. Nah, kita udah tahu ya, jadi kita tujuannya akan menambahkan field di bawah coach ini ya, yaitu nama orang tua. Nah, di sini kita untuk itu kita akan menggunakan editor, text editor yang saya gunakan adalah Sublime Text. Ini akan sebagai administrator. Nah, ini lebih berwarna-warni ya. Nah, jadi untuk ini untuk kita menggunakan Odoo mulai mengcustom, kita akan mengimport folder add-on dari Odoo. Nah, untuk folder add-on dari Odoo dapat ditemukan di ini, C, program file, lalu Odoo 14 server Odoo add-on. Nah, ini adalah merupakan add-on dari Odoo. Nah, ini merupakan source code-nya dari Odoo. Jadi tujuannya kita akan menambahkan di sini ya. Jadi kita akan menambahkan di sini, kita drag and drag aja ya. Tidak bisa drag and drag. Nah, berarti add folder aja di project. Program file Odoo di mana kau? Di sini Odoo server Odoo add-on select folder. Nah, jadi add-on dari select folder itu source code-nya Odoo sudah kita tambahkan. Nah, caranya lalu kita cek di menu apps. Kita filter apps yang keinstall. Nah, jadi apps yang keinstall itu ada HR employee, discuss, terus attendance. Nah, jadi di sini ada merah-merah ini. Merah-merah ini itu merupakan nama folder dari add-onnya. Ini ada folder HR, Nah, jadi foldernya di sini ya. Ini flashnya kita baca. Terus di sini juga ada folder HR attendance. Kita coba modul info. Di sini ada keterangannya. Ini track employee attendance. Nah, HR attendance. Kita baca manifestnya. Nah, sini ada track employee attendance. Nah, jadi file-file ini itu terletak di add-ons-nya Odoo ya. Jadi kita akan membuat satu buah modul add-ons buat Odoo. Oke, jadi untuk strukturnya kita akan membuat di repository ini, C user desktop project Odoo. Kita akan membuat di sini. Kita bikin create new folder. Namanya apa ya? Employee orang tua. Nah, ini ya. Nah, kita akan membuat modul employee orang tua. Nah, di sini struktur dasarnya kita baca ya, masing-masing modul. Nah, itu tuh ada manifest, init, view, test, static, model lah. Di sini jika teman-teman sudah pernah belajar OOP, kalian pernah
mengetahui tentang MVC, model views control. Nah, di sini Odoo pun juga termasuk OOP, maka dia akan ada model views dan controller. Nah, tapi untuk Odoo yang sederhana kita hanya menggunakan yaitu models dan views saja. Untuk yang kedepannya akan kita bahas jika kalian benar-benar tertarik untuk mempelajari tentang Odoo. Sini kita akan buat models, lalu ini folder views. Oke. Jangan lupa project kita juga kita tambahkan ya di sini di desktop. Project Odoo membeli orang tua folder. Oke. Nah, di sini kita tadi dilihat di HR attendance ya, yang di gampang acuan yang kita kan. Ada init, ada init.py dan ada manifest. Kita coba bikin file manifest yang baru. Struktur code-nya itu seperti ini ya. Yang paling dasar name, kita save dulu. Save nya di desktop. Project Odoo membeli orang tua, underscore-nya 2 kali, manifest udah terbuat file itu ya. Kita bikin lagi satu name, terus summary, kesimpulan ya. Menambahkan field baru orang tua jadi di ini itu isinya berupa tabel. Nah, untuk kalian penasaran apa itu tabel akan kita bahas di video selanjutnya. Dia akan tergantung dengan modul apa. Kita kosongin terlebih dahulu ya. Data itu juga akan kita isi kosongin terlebih dahulu. Kita akan membuat file baru yaitu file from import model. Jadi file init.py ini itu bertujuan adalah kita akan memanggil file Python yang akan kita eksekusi ya. File Python yang akan kita eksekusi itu diimport dari modul ini sendiri dan terletak di folder models. Nah, jadi untuk di folder models ini kita akan membuat file baru, file init yang sama, from import employee. Init.py. Jadi strukturnya adalah pertama ini strukturnya struktur modul yaitu pertama itu ada manifest init. Lalu di init itu akan memanggil model berubah
isi dan add-on. Itu ada init lagi ya, init ini di init ini itu ada file hr employee.py. Lalu di views itu berisi file XML. Ini dipanggil dengan data pada manifest. Strukturnya dari modul sederhana Odoo yaitu itu seperti ini. Jadi modul-modul itu strukturnya itu seperti ini. Nah, ini modul sederhana. Lalu modul ini terletak di yang namanya add-ons Odoo. Jadi add-on Odoo itu mengandung modul, di mana modul itu terdiri dari file-file seperti ini. Strukturnya itu seperti ini. Nah, di sini kan kita sudah dapatkan ya, ada modul employee orang tua itu terdiri dari manifest, init, terus ada view-nya belum kita bikin ya. Lalu di sini kita akan menambahkan ini terlebih dahulu. Kita akan melihat di sini. Akan melihat ke employee-nya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke mode ini debug, terus kita masuk edit form view. Lalu kita coba lihat di sini strukturnya. Jadi dia modelnya di model HR employee. Nah, ada HR itu menandakan kita depends-nya kemana. Maka dari itu depends-nya ini kita isi dengan nama foldernya yaitu HR. Sudah kita tambahkan ini ya. Nah, kita coba lihat add-on kita itu sudah muncul apa belum. Di apps ya, employee. Kita klikkan saya tidak suka mengetik, jadi saya copy paste aja ya. Oh, tidak ada ya, masih belum ada. Jadi untuk memunculkan file yang sudah kita bikin ini, kita restart service-nya terlebih dahulu. Restart service-nya itu dengan cara menekan Ctrl C. Ctrl C, kita pencet atas kembali untuk menjalankan. Ini yang dinamakan restart service ya. Nah, dia udah kembali up lagi. Nah, kita refresh sambil membaca log apakah ada error. Oh ya, sudah bisa ya. Nah, kita coba untuk jika kita membuat modul baru, ingat harus diupdate app list. Jadi app nya kita update terlebih dahulu karena ada penambahan ya. Yang awalnya 163 dia akan menambah jadi 64. Ini harus diupdate. Lalu diupdate juga.
Nah oke, kita masuk ke main apps nya lagi. Nah kita cari employee orang tua ya. Oh ini sudah ada employee orang tua. Oke, kita deskripsinya. Nah, menambahkan field baru orang tua ke employee ya, sudah benar ya. Jadi field kita sudah ditambahkan. Nah tapi karena ini kan kita belum selesai, jadi kita selesaikan dulu codingnya baru kita install ya. Nah kita sudah membuat ini. Nah, kita urutkan dari manifest, lalu init itu memanggil dari from import models, lalu di sini initnya juga memanggil import HR employee. Dia akan memanggil folder HR employee atau file HR employee ya. Jadi kita akan membuat file baru bernama HR employee. Kita klik Ctrl N, terus kita masukkan from Odoo import models, field. Save dulu ya. Namanya udah sama belum ya? Oh iya, udah sama. Nah, jadi untuk kita membuat file Python di Odoo, kita harus mengimport models dan field dari Odoo. Ini adalah bawaan dari Odoo, ini selalu biasanya dipakai ya. Nah, pertama kita akan membuat kelasnya yaitu HR employee. Nah, ini kelasnya dari Odoo adalah dia harus mengandung models, titik model. Ini adalah kelasnya dari Odoo. Jika kita mau membuat custom yaitu harus seperti ini. Lalu di sini kita akan jadi di kelas ini untuk models Odoo itu ada, kita mengenal dua mode, yaitu kita akan membuat baru atau kita akan menyisipkan. Nah, jadi apa bedanya? Jadi di sini kan kita akan menyisipkan di bawahnya ini ya, codes ini ya. Jadi kita akan menyisipkan nama field baru di model ini, kita sorot aja ya. Nah ini ada objeknya, itu adalah HR employee. Jadi kita akan menyisipkan sesuatu di HR employee. Nah, di sini karena kita menyisipkan, kita mengenal yang namanya metode inherit. Inherit. Jadi teman-teman itu teman-teman kan tahu ya, inherit adalah artinya pewarisan. Jadi dia akan mewarisi semua yang dimiliki oleh file ini HR employee. Untuk view, nah di sini juga bisa ya, untuk view form. Kita akan membuat fields baru ya. Fields itu namanya, yaitu pertama itu adalah nama fieldsnya yaitu adalah orang tua sama dengan fields char. Jadi kita akan menginputkan char, lalu ini adalah stringnya. Kita sudah berhasil membuat file Python-nya. Lalu kita akan membuat jadi kita model sudah kita bikin untuk penampungnya. Nah, lalu kita akan membuat views-nya ya. Views-nya kita coba bikin file baru dengan
kita save views ini, berikan nama hr employee view .xml. Jadi dia akan membuat file XML baru di folder views. Nah, strukturnya itu kalau defaultnya Odoo adalah kita buka Odoo, lalu ada data penutup ya, maaf, terus kita bikin record, ID-nya itu sama dengan ID itu kita beri nama bebas ya. Jadi employee orang tua, ini harus kasih inherit yang tua. Terus modelnya, ini yang perlu diperhatikan adalah modelnya itu adalah tetap ya, sesuai di Odoo UI. Tutup aja rekodnya, lalu kita klik sama dengan name. Nah, ini biasanya kita copy underscore, kita ganti dengan titik. Nah, ini kita copy aja, kita paste. Nah, model model ini nanti kita, model ini kita tahunya itu dari sini, metode debug, edit view form. Nah, dia modelnya ini hr employee. Jadi untuk view ini, karena kita akan berkutat di view ini, jadi kita benar-benar mengandalkan debug menu ini. Ini nanti akan sering kita klik ya. Lalu kita bikin klik baru. Nah, karena kita pakai metode pewarisan, berarti kita inherit. Terus kita referensinya itu akan kita letakkan di mana, itu berdasarkan ID dari view ini. Viewnya itu akan kita lihat di sini, edit view form. Nah, ini kita pakai external ID-nya adalah ini, kita copy semua. Tutup seperti ini. Name sama dengan source, tipenya adalah XML. Nah, di sini kita akan meletakkan field mana ya tadi, field orang tua ini di setelah coach ID, setelah ini ya coach. Nah, coach ini kita cari namanya dulu. Field ini namanya adalah coach ID, maka dari itu kita field name sama dengan coach ID, terus kita lakukan posisinya itu adalah setelah atau sebelumnya, after. Lalu kita field name sama dengan nama dari field yang kita bikin ini.
Jadi ini kita sudah membuat file views-nya ini, dan kita wajib memanggilnya di manifest ya. Jadi memanggilnya kita ketikkan yaitu nama foldernya views, lalu employee view .xml. Oke, save. Nah, jadi kita sudah jadi folder modul sederhana ini ya. Nah, caranya yaitu kita coba restart service. Lalu kita coba running lagi. Oke. Apps ini kita restart ya. Saya harap tidak ada error. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita coba instalkan modul ini sambil kita memantau lognya apakah ada error. Oh, tidak ada error ternyata. Nah, alhamdulillah sudah bisa keinstall. Ini coba saja. Nah, kita masuk ke menu employee, lalu kita pilih salah satu ya, Arfan aja dan Dudu. Nah, ini sudah muncul nama orang tua di sini. Dan nama orang tuanya adalah Ronaldo Senior. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil membuat field ya. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan field lagi, Kak? Nah, caranya gampang. Nah, kita masuk ke sini, kita bikin yaitu ayah ya. Nama orang tua tadi, sekarang neneknya itu adalah field daftar string nama nenek. Lalu kita masuk ke viewsnya juga, field nenek ini juga harus dipanggil, field name sama dengan nenek. Benar nggak namanya? Oh ya, nenek. Save. Oh, masih ada ini. Save. Nah, lalu untuk mengupgrade nya kita nggak perlu untuk masuk ke menu ini. Jadi kalau kita menggunakan terminal itu keunggulannya adalah kita ketika stop service, lalu sebentar, memang kelemahannya Odoo ini adalah di Windows itu stop service-nya yang lumayan lama sampai saya bosan. Ini sudah bisa ya. Nah, di belakangnya kita tambahin menu nama foldernya tadi apa ya, nama foldernya employee orang tua, employee orang tua. Nah, jadi langsung ke upgrade ya. Jadi kita tidak perlu membuka ini, langsung aja kita dari sini kita restart aja sambil mantau log supaya nggak ada error. Nah, di sini field baru kita sudah berhasil menambahkan 2 field baru dengan nama orang tua dan nama nenek ya. Oke ya, cukup sekian
tutorial cara mengcustom Odoo yang paling sederhana. Ya, saya harap kalian tidak patah semangat dalam mempelajari Odoo, karena Odoo itu mudah dan sangat luas untuk dipelajari. Jadi ini adalah masih sebagian dari ilmu kita untuk mempelajari Odoo. Jangan patah semangat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.